Terusan, a small village in Sanggau district in the province of West Kalimantan, Indonesia. 83 families live in this village. They grow rice and rubber in agroforests on their communal lands. They've been doing so since their ancestors moved here many years ago. Their rights to the land, however, have never been formalized or put on paper. Kita tuh udah berapa keturun diambil tanah ini. Kok dibilang tanah negara? Ini anehnya ini, pelecehnya ini. Nah, ini peleceh orang seperti itu. Nah, maka bagi saya memang kalau masalah itu tidak ada, jangan ngajak sepakat masalah itu, saya memang tidak setuju. Tidak setuju lah. Tidak setuju. Kalau masalah itu. Jadi kebun karet kita ada 5 bidang, dan karet kita juga ada karet yang ada 2 bidang yang lokal dan 3 bidang untuk karet unggul. Di kampung Terusan ini atau dusun, rata-ratanya penghasilannya itu memang dari karet. Yang lainnya juga seperti untuk membiayai anak sekolah memang juga dari noreh lah itu. Lalu selama saya tinggal di sini, saya berusaha gitu ya, tanam karet gitu usaha saya. Kalau dinilai penghasilan itu ya kurang lebih lah 1 bulan gitu sekitar 1 juta. Contoh aja, ini udah sekeliling ini ya sawit semua. Tapi saya enggak ingin masalah sawit itu ya, tapi paling-paling saya tanam dengan karet gitu. Jadi ini, kalau tanah itu memang sangat penting bagi pribadi saya dan mungkin juga masyarakat umum, khusus untuk dusun Terusan. Memang untuk di wilayah dusun Terusan ini kurang lebih luasnya 1.800 lebih begitu. Sering juga oleh perusahaan untuk mengincarkannya. Terusan is one of the few villages in the region that has not yet converted its lands to oil palm. Surrounding villages have all planted oil palm on their lands. Being one of the major palm oil production areas in the world, a large part of West Kalimantan is already covered with oil palm plantations. Only a few natural areas remain. Still, the provincial government decided to promote further expansion of oil palm with over 5 million hectares by 2020. Tugas Bapeda itu adalah membantu Bupati dalam bidang perencanaan. Setiap investor yang akan masuk ke Sanggau itu diharuskan untuk mendapatkan advice planning dari Bapeda, termasuk juga pencadangan lahan. Ini harus mendapat izin dari Bapeda.
Nah, kalau perusahaan datang, tentu dengan ada aturan-aturan yang ditetapkan juga, di mana pihak investor tidak bisa mengelola tanpa persetujuan dari masyarakat. Artinya, kalau masyarakat setuju lahan mereka digunakan oleh investor, barulah investor bisa melakukan aktivitasnya. Jadi mereka marah karena apa yang dituliskan ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Abdias is a lawyer. He's also the director of a local NGO called LBBT, which advises villages in matters related to oil palm. Abdias worries about a massive, unrestrained expansion of monoculture plantations. Kalau semua masyarakat kemudian menyerahkan lahan dan tanah atau wilayah adatnya kepada perusahaan, itu kan bisa dipastikan sebagian besar tanah itu nanti itu menjadi milik perusahaan. Tentu saja kalau demikian, ya kita akan memanen namanya bencana di kemudian hari, bencana ekologi, banjir, kemudian kekeringan di musim kemarau, dan banyak lagi yang lainnya. The large palm oil company, PT Semai Lestari, recently made Terusan an offer. The village would give 80% of its lands to the company. The company would also plant oil palm on the remaining 20% of the lands. The villagers would have to pay for this by taking a high interest rate loan with the company. Now, the people of Terusan need to make a choice about their future. Jadi kemarin ada dari PT Semai Lestari, pernah mereka datang kemari untuk sosialisasi penawaran untuk perkebunan kelapa sawit. Nah, setelah melakukan sosialisasi, ada beberapa dari masyarakat ini juga merasa tertarik. Tetapi ada juga yang tidak. Kita lihat memang yang 40% itu betul-betul menginginkan, 25 yang memang tidak sama sekali. Yang 35% ragu-ragu. Ketika perusahaan menawarkan perkebunan di sini, perkebunan kelapa sawit, saya tetap tidak setuju. Kalau orang yang mau itu ya mungkin mikir ekonomi dia juga tidak mampu, tapi saya juga kan orang tidak mampu. Tapi saya menolak masalah itu. Many farmers are not aware of the consequences of entering into a deal with the company. Abdias has warned the villagers of Terusan that they might lose their rights to the land. Nah, jadi kalau tanah kita itu, tanah masyarakat itu kemudian diserahkan kepada perusahaan, nah itu akan menjadi hak guna usaha perusahaan. Nah, selama 25 atau 30 tahun kemudian, tanah yang menjadi HGU ini kemudian itu akan menjadi tanah negara, dan tentu saja tidak akan menjadi tanah masyarakat lagi. Farmer Herculanus Hamdi switched to oil palm about a decade ago. Lured by the promises of higher incomes and support for infrastructure development in his village, he signed over his land to a company. Today, he indeed makes more money and he can afford a nice house. Saya rasa kalau yang hak guna usaha yang 25 tahun itu sampai hari ini itu belum begitu jelas. Ya. Karena kami dilihat kembali ya kan, itu lebih baik kami tolak, tidak usah buat sertifikasi. Karena kami merasa itu masih tanah hak masyarakat adat gitu.
Nah, itu yang kadang-kadangnya maka khususnya kami sering nggak ngomong di luar yang jangkauan kebun sawit itu. Kalau berkebun sawit harus ready jual. Selesai itu. Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar Kampung Terusan itu telah menimbulkan konflik di Kampung Terusan. Jadi ada sebagian besar warga yang kemudian terpengaruh dan mereka ingin menyerahkan lahan kepada perusahaan perkebunan. Tapi ada sebagian kecil masyarakat Kampung Terusan yang masih merasa bahwa tindakan menyerahkan lahan itu bukan tindakan yang tepat. Sehingga konflik yang terjadi di kampung ini kemudian menjadikan masyarakat dalam keadaan yang kacau. Di sini yang udah beri warna ini menandakan bahwa di sini sudah ada banyak karet, dan di sini yang banyak terambil juga oleh kerunang seribut ambil sedikit, dan UP juga ngambil sedikit. Maka ini adalah sisa yang kita pertahankan. Kata nyuko kan. Ternyata kampung tetangga-tetangga itu menerima perkebunan kelapa sawit. Jadi mereka gusur. Ternyata dalam penggusuran itu melewati dari rintisan tapal batas kampung atau dusun itu tadi. Sampai sekarang kami merasa memang tidak ada adilnya. 80,54. Lalu masalah supaya tanah ini betul-betul menjadi hak milik masyarakat di dusun Terusan ini, membuktikan maka waktu itu diadakanlah pemetaan atau minta dipeta wilayah ini dari batas kampung ke kampung, dusun ke dusun gitu, supaya tanah ini dapat diperjuangkan lewat segala peta gitu, mengesahkan tanah ini sebenarnya betul-betul jadi hak milik masyarakat dusun Terusan. The borders of the lands of Terusan, like in many other villages, are not documented on official maps. They have no official proof that the land is theirs. Therefore, the villagers of Terusan decided to map their lands with the help of a local NGO. Nah, pemetaan ini penting bagi masyarakat agar mereka bisa mengetahui seberapa luas wilayah adatnya. Nah, tentu saja dengan pemetaan yang dilakukan, harapannya bahwa perusahaan kemudian ada rencana-rencana luar itu sulit untuk bisa masuk begitu saja tanpa melalui diskusi dengan masyarakat, karena masyarakat sudah tahu luas, kemudian posisi kawasan adatnya mereka sudah paham. Community maps, such as the one Terusan made, can help to prevent conflicts between people, companies and the government. However, the maps will only become effective once the district government formally accepts them in their spatial planning process. Ruang yang dibuat oleh Bapeda, ini kan kita tentukan kawasan di mana. Ini misalnya kawasan untuk pertanian, kawasan hutan, kawasan budidaya. Masyarakat walaupun secara resmi saya katakan tadi belum ada pemetaan. Jadi kabupaten ini, tingkat kabupaten, ini kawasan-kawasan ini digunakan untuk apa, untuk apa, untuk apa. Inginnya kami peta ini supaya oleh negara diakui bahwa di Kecamatan Bonti ini, Dusun Terusan, sudah ada kawasannya. Seandainya pemerintah merencanakan pembangunan atau perkebunan apapun
mau direncanakan. Jadi mereka harus melihat peta. Berarti di sini sudah ada orang. Jadi ini kita harus pertahankan karena orang tua memperjuangkannya itu memang susah payah. Mereka memikirkan nasib kita, mengapa kita harus merombaknya. Nah, maka dipetalah tanah itu sebagai identitas tanah itu. Tidak bisa orang yang ngalah-ngalah lagi gitu. Batas-batas yang sudah tertentu. Diperkuatkan dengan segala macam gitu, sehingga wilayah tidak akan diganggu gugat orang lagi. Ini keinginan dari masyarakat di sini. Karena kemarin mereka hanya menawar dan kami meninjau. Apalagi itu polanya memang polanya 80-20. Itu sistem bagi hasil. 80-20. Jadi kita hitung memang tidak ada sama sekali untungnya. Dia berjanji begini, lalu ujung-ujungnya lain. Nah, dia bilang begitu, ujung-ujung lain juga, ndak serupa gitu. Sebenarnya mimpi juga dengan sawit itu, kenapa tidak? Memang ada mimpi gitu. Nah, maka saya bilang sawitnya bagus, cuman manusianya yang ndak bagus gitu. Gitu. Kalau tanah ini pun sudah habis semua, sudah perkebunan semua, itu kita pikir dalam jangka 30 tahun itu enak ya hidup. Tapi ke ujungnya nanti buyut kita kemana itu? Tanah kita tuh udah habis diserah sama orang gitu. Nah, tentu untuk kedepannya untuk anak dan cucu kita, mereka tentunya hidup nanti perlu juga tanah. Itu saya pesankan benar dengan kita semua agar kita sama-sama lah bergandeng tangan untuk mempertahankan wilayah dusun kita. Harapan saya, apa yang telah dilakukan oleh masyarakat Kampung Terusan untuk melakukan pemetaan terhadap kawasan adatnya, ini bisa dilakukan dan ditiru oleh kampung-kampung lainnya. Eventually, the villagers of Terusan refused the offer of the palm oil company and are now looking for other opportunities to develop their communal lands in the future. The people of Terusan have asked the government to include their map in the district plan. This is crucial for the recognition of their future land rights, which they need to ensure their land use and the future of their children.